beberapa orang, mungkin pekerjaan adalah tanggung jawab yang harus ditanggung, entah untuk keluarga, anak-anak, atau bahkan diri mereka sendiri. Namun, bagaimana dengan para caregiver yang juga mengalami generasi sandwich? Mari kita simak ke penjelasan berikut ini. Caregiver adalah orang-orang yang dapat memberikan bantuan ataupun perawatan pada lansia untuk menunjang ketidakmampuan secara fisik maupun psikis. Caregiver dibagi menjadi dua, yaitu caregiver formal dan caregiver informal. Bedanya, kalau caregiver formal adalah orang-orang yang merawat dan memberi pelayanan bagi lansia, kemudian digaji sesuai dengan kinerja. Biasanya, caregiver formal berasal dari layanan formal seperti rumah sakit. Berbeda dengan caregiver informal yang sama-sama merawat lansia dan memberikan pelayanan bagi lansia, namun tidak dibayar. Biasanya, caregiver informal ini termasuk seperti keluarga, mertua, atau bahkan orang tua yang memiliki hubungan dekat dengan lansia. Di samping melakukan perawatan pada lansia, nyatanya para caregiver informal seringkali terdampak oleh fenomena sandwich generation. Sandwich generation pertama kali dikenalkan oleh Dorothy Miller. Istilah ini mengacu pada orang-orang yang berada di tengah-tengah atau terhimpit oleh dua generasi yang berbeda. Biasanya, orang-orang yang mengalami sandwich generation berasal dari kalangan orang tua dengan rentang usia 30 sampai dengan 40 tahun. Mereka dihadapkan dengan peran ganda, yaitu sebagai orang tua dari anak-anak yang masih menjadi tanggungan, sekaligus menjadi pengasuh bagi lansia di rumah mereka sebagai bagian dari tanggung jawab caregiver informal. Kedua konflik peran ini terkadang bisa membebani keluarga atau orang tua yang terdampak. Kebutuhan dari dua generasi yang berbeda harus dipenuhi, sementara orang tua juga harus bekerja yang membuat beban yang ditanggung terasa 2 kali lipat lebih berat. Hal ini bisa menimbulkan burnout bagi para keluarga yang terdampak dengan sandwich generation sekaligus menjadi caregiver. Burnout sendiri merupakan sindrom psikologis yang muncul sebagai respons berkepanjangan terhadap penyebab stres interpersonal pada diri individu. Ciri-ciri burnout yang bisa dilihat dari caregiver antara lain gejala fisik. Gejala fisik seperti stres pada caregiver dapat terlihat dari munculnya pusing dan sakit kepala, kelelahan berlebih, nafsu makan berkurang, dan tubuh sering lemas. Kedua, yaitu gejala psikologis. Gejala psikologis yang bisa terjadi kepada caregiver yaitu mudah lupa, emosi tidak stabil, mudah marah, mudah menangis, dan muncul perilaku agresif. Yang ketiga adalah gejala sosial. Gejala sosial yang dapat terjadi kepada caregiver yaitu berkurangnya interaksi dengan orang lain karena ada tekanan ketika mengasuh lansia dan juga mengasuh anak. Maka dari itu, menjadi caregiver bersamaan dengan mengurus keluarga dan anak-anak dapat membuat caregiver terbebani dan dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi diri sendiri maupun keberlangsungan kesejahteraan lansia. Dampak burnout bagi caregiver yang dapat dilihat antara lain menjadi mudah lelah dan kehilangan energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mudah marah dan cenderung bersikap agresif, penurunan kualitas pelayanan bagi lansia dan merawat anak, lalu pelarian diri dari tanggung jawab dalam mengasuh lansia atau mengabaikan lansia. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengurangi beban dari keluarga caregiver. Hal ini bisa dilakukan dengan manajemen stres dengan teknik HeartMath, yaitu teknik manajemen stres yang berfokus pada mengendalikan diri dan emosi.
3 teknik HeartMath untuk mengatasi burnout pada caregiver di generasi sandwich. Pertama, notice and ease. Kamu bisa menyadari dan mengenal emosi negatif dan tanda-tanda stres yang muncul dalam dirimu ketika sedang mengurus lansia. Teknik ini bertujuan untuk menurunkan ketegangan emosi dan menghentikan timbunan stres hasil merawat lansia serta mengurus anak dalam waktu yang bersamaan. Kedua, go to neutral. Kamu bisa memberi diri sendiri tempat netral yang nyaman, tenang, dan tidak merasakan kekhawatiran, cemas, dan takut. Berhentilah sejenak dan beristirahat agar menenangkan diri sebelum kembali melanjutkan merawat lansia dan mengurus anak. Dengan begitu, keluarga sebagai caregiver dapat kembali dengan perasaan yang lebih baik dan menyimpan energi. Ketiga, heart lock-in. Kamu bisa berbagi dengan orang lain dan mendapatkan energi positif bersama dengan orang lain. Keluarga juga berhak mendapatkan apresiasi, perhatian, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitar. Cara ini dapat dilakukan selama 2 kali seminggu. Dengan begitu, keluarga yang merawat lansia dan mengalami generasi sandwich bisa semakin optimal, karena cara ini membantu menenangkan emosi negatif, mengurangi dampak stres sehari-hari, dan meningkatkan kesejahteraan lansia di masa tua. Ketika menerapkan teknik HeartMath ini, diharapkan untuk bisa mengatasi dan mengurangi burnout bagi caregiver. Ketika caregiver dapat mengatasi burnout yang dialaminya, maka kinerja keluarga sebagai caregiver lansia juga akan meningkat dan membantu lansia untuk mencapai healthy and successful aging di usia mereka. Lansia akan merasa lebih senang dan dikelilingi oleh lingkungan yang positif. Dukungan dari keluarga membantu lansia menemukan makna hidup di usia senja dan menikmati waktu-waktu dengan perasaan yang positif. Pada akhirnya, keluarga dan lansia bisa menikmati waktu dengan perasaan yang senang dan saling membantu.